Rina, seorang ibu rumah tangga yang terdesak kebutuhan ekonomi, memutuskan berjualan molen pisang di pinggir jalan. Suaminya Anton hanya bekerja serabutan dan sering pulang tanpa membawa uang. Bu, ini aku beliin nasi buat kita sarapan. Aku tadi nyari kerja lagi, tapi belum ada yang terima. Aku udah nawar buat bantu-bantu di grosir Pak Slamet, katanya sih udah penuh. Di rumah makan Mbah Tejo juga sama, udah penuh katanya. Jadi ya Bapak cuma bisa nyapu-nyapu jalanan kayak biasanya, Bu. Makasih ya Pak, gak apa-apa, yang penting kita masih bisa makan Pak. Aku kepikiran, Bu, kalau jualan molen lebih banyak mungkin kita bisa dapat untung yang lebih besar. Tapi Bapak dengar harga pisang sekarang mahal banget, Bu. Iya Pak, aku juga kepikiran loh. Lihat nih, beberapa pisangannya udah hampir busuk. Kalau dibuang sayang, tapi kalau dipakai buat molen, takutnya gak enak. Udah ini, Bu, uang rokok Bapak buat Ibu aja. Bapak cuma bisa bantu segini, Bu. Maafin Bapak ya. Iya Pak, gak apa-apa. Makasih udah mau bantuin Ibu ya. Nanti kalau habis sarapan, aku ke pasar ya Pak. Rina kemudian membeli pisang di pasar untuk bahan dagangannya. Namun ia mulai merasa kesal karena harga pisang semakin mahal, sementara keuntungannya pun sedikit. Aduh, tiap hari harga pisang naik terus. Kalau begitu terus, keuntungan daganganku makin tipis. Harga pisang makin mahal, sementara aku nggak bisa naikin harga jual semena-mena. Pelanggan bisa kabur kalau kemahalan. Apa aku coba cari pisang sejenis yang lainnya ya? Mungkin ada pisang yang lebih murah meskipun kualitasnya berbeda. Ya udah, aku lanjut cari lagi aja deh. Siapa tahu aku nemu yang murah kan? Rina terus mencari kios yang menjual pisang dengan harga yang lebih murah. Mbak Rina lagi mau cari pisang ya, kebetulan saya punya stok pisang matang dengan harga yang lebih murah. Mau coba lihat? Pisang matang? Maksudnya udah terlalu matang atau gimana Mas? Ya memang udah matang banget, tapi masih bagus kok. Kalau mau dibuat olahan, harganya lebih murah daripada pisang yang masih segar. Bisa lebih hemat buat modal dagangan kan? Aku jadi ragu, kalau terlalu matang nanti nggak ada yang mau beli. Tapi kalau bisa mengolahnya dengan cara yang tepat, justru bisa untung besar. Banyak orang yang lebih suka pisang matang buat gorengan atau kue. Tinggal gimana cara mengolahnya saja. Aku pikir-pikir dulu deh, tapi memang harganya berapa? Setengah harga aja deh buat mbaknya. Setengah harga? Wah, murah banget, tapi apa aman buat dagangan? Emang mbak, saya nggak jual yang busuk kok, cuma kematangan aja. Harganya murah banget, aku juga tergoda buat beli, tapi aku juga takut kalau nanti pelanggan gak suka. Aku harus memikirkan cara biar ini tetap laku dijual tanpa merusak reputasiku. Ya udah deh Mas, aku coba beli beberapa dulu ya. Kalau memang bisa dijual, aku bakal beli lebih banyak lagi. Wah, keputusan yang bagus mbak. Saya jamin nggak bakal rugi. Nah ini pisangnya mbak, saya udah masukin sekalian ke dalam karung. Semuanya 30 ribuan ya. Ya udah Mas, ini uangnya. Makasih ya Mas. Dia tiba di rumah dan segera membuka kantong pisang yang baru dibelinya dengan harga yang murah. Saat mulai mengelepasnya, ia terkejut melihat banyak pisang yang sudah berwarna kehitaman dan mulai membusuk. Astagfirullahaladzim, pisangnya banyak yang busuk. Aduh, katanya tadi cuma kematangan doang. Kalau ini mah bukan kematangan, udah lewat kematangan ini mah. Aduh, kalau begini aku rugi. Rugi besar kalau harus buang semua ini. Gimana dong? Ia hampir membuang pisang tersebut ke tempat sampah, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Tunggu, mungkin ini bisa dipakai kalau aku campur dengan tepung. Mungkin teksturnya bisa diperbaiki dan kalau aku tambah pemanis buatan, aromanya tetap enak, mungkin teksturnya gak terlalu ketara. Aku harus coba daripada buang-buang gini aja, aku bisa rugi besar. Kalau aku buat molen, aku bisa tambahin sedikit vanila supaya aromanya lebih segar. Aku harus coba ini. Rina mulai menggoreng adonan molen pisangnya. Wanginya tetap enak. Orang-orang pasti gak akan sadar kalau ini pisang yang hampir busuk. Aku harus pastikan rasanya juga tetap enak. Nah, ini pasti perfect. Ini bakal aku keras. Besok aku coba jual deh. Tapi aku harus hati-hati jangan sampai orang tahu bahan utamanya dari pisang yang busuk. Gimana ya caranya biar orang tak curiga? Mungkin aku bisa buat promo beli satu gratis satu supaya lebih aman dan banyak yang beli. Kalau banyak yang beli, aku bisa tutupi biaya modal yang udah keluar. Keesokan harinya, Rina mulai berjualan seperti biasanya. Banyak pelanggan yang datang. Banyak orang yang menyukai molen pisangnya karena rasanya lebih manis dari biasanya.
Silakan dicoba molen pisangnya. Manis, gurih, dan juga renyah. Ada promo beli 5 gratis 1 loh. Beberapa pelanggan mulai mendekati lapaknya. Wah, aku mau beli molennya, kelihatannya enak banget. Aku beli 10.000 deh. Bu Rina, aku beli 6 ya. Jangan lupa sama bonus-bonusnya ya. Terima kasih ya Bu, dijamin enak. Pasti anak-anak suka kok. Pembeli mulai berdatangan satu persatu, mereka tampak puas dengan rasa molen yang lebih manis daripada biasanya. Mbak Rina, molennya lebih manis dari biasanya, ada yang beda ya? Iya Bu, saya pakai pisang yang lebih matang. Jadi lebih lembut dan manis alami. Oh, pantas saja, tapi memang lebih enak sih, lebih lembut di dalam. Saya tambah 5 lagi deh, kalau gitu. Siap Bu, terima kasih banyak ya. Di antara pelanggan, seorang pria bernama Dani datang dan tertarik untuk membeli beberapa molen. Mbak Rina, saya beli 8 molen ya. Wah, makasih banyak ya Mas Dani. Dijamin gak menyesal. Molen ini spesial loh. Dani kemudian membayar, segera membawa pulang molen itu untuk keluarganya. Saat di rumah, ia langsung kemudian mencicip salah satu. Manis banget, tapi kok ada rasa agak asam ya. Mungkin karena pisangnya terlalu matang. Ia mengabaikan rasa aneh itu dan tetap memakan molennya, tidak menyadari bahwa pisang yang digunakan adalah pisang busuk. Enak sih, tapi ada rasa asam dikit mungkin dari pisangnya, tapi nggak masalah. Tapi tetap enak kok, lanjut gas lah. Enak juga molennya, murah dan banyak juga dapat bonusnya. Beberapa hari kemudian, beberapa pelanggan yang sudah membeli molen juga mulai memperhatikan ada yang sedikit berbeda dengan rasanya. Mbak Rina, ini enak sih, tapi kok ada rasa sedikit asam ya? Biasanya nggak begini. Oh, mungkin karena saya pakai pisang yang lebih matang dari biasanya Bu. Jadi lebih manis dan sedikit ada rasa khasnya. Iya sih, tapi tetap enak kok. Cuma beda dikit dari yang biasanya. Terima kasih ya. Kalau ada saran yang lain, boleh kasih tahu saya ya. Oh ya sudah. Mungkin cuma perasaan saya saja. Kalau gitu saya beli 10 lagi deh. Rina mulai merasa sedikit cemas. Ia berharap tidak ada yang menyadari bahwa ia menggunakan pisang busuk. Namun ia tetap yakin bahwa molennya akan tetap laku dan tidak menimbulkan masalah. Rina semakin percaya diri karena molen pisangnya tetap laku keras. Ia terus membeli pisang busuk dari pasar dengan harga murah dan menjualnya tanpa rasa bersalah. Nih lihat tuh, antriannya panjang banget kan? Aku gak nyangka secepat itu lakunya, padahal awalnya aku ragu. Tapi ternyata pelanggan malah suka sama molen yang dibuat dari pisang busuk. Ya walaupun ada beberapa pelanggan yang sempat tanya soal rasanya yang agak berbeda, tapi ya mereka gak bakal protes lebih lanjut. Soalnya kan harga molen aku lebih murah dibanding yang lainnya. Keesokan harinya Rina kembali ke pasar untuk membeli stok pisang baru. Ia langsung menghampiri pedagang yang biasanya menjual pisang dagangannya dengan harga murah. Rina, gimana dagangannya? Masih laku keras ya? Mau stok pisang lagi? Saya ada stok yang lebih murah dari kemarin loh. Wah, bagus itu Mas. Berapa harga kali ini? Lebih murah mak, soalnya pisangnya udah agak lembek. Pas banget, saya ambil banyak sekalian ya. Selama bisa diolah jadi molen, saya gak masalah deh. Mantap, saya siapkan sekarang ya mbak. Dagangannya mbak Rina makin maju aja nih. Rina tersenyum puas, merasa bahwa keputusan yang membeli pisang busuk ini adalah langkah yang cerdas untuk menghemat biaya produksi dan tetap mendapat keuntungan yang besar. Keesokan harinya, beberapa pelanggan mulai mengalami sakit perut setelah memakan molen pisang Rina. Namun mereka tidak langsung mencurigai dagangan Rina sebagai penyebabnya. Aduh, perutku sejak tadi malam gak enak banget, rasanya melilit terus. Sama aku juga, padahal cuma makan biasa aja. Jangan-jangan ada yang gak beres sama makanan yang kita beli ya. Aku cuma makan nasi sama molen pisang dari Bu Rina kemarin. Mungkinkah itu penyebabnya? Masa sih? Molen Bu Rina kan enak dan selalu laris. Mungkin kita kebanyakan makan gorengan aja. Iya, bisa jadi. Tapi anehnya aku biasanya makan gorengan nggak pernah begini. Kalau aku pengen lagi, kemarin molennya memang terasa agak beda. Rasanya lebih manis tapi ada sedikit rasa asam. Waktu itu aku pikir karena pisangnya matengan. Iya, aku juga sempat merasa begitu. Tapi aku nggak kepikir kalau itu mungkin ada hubungan sama sakit perutku sekarang. Kalau besok perutku masih sakit, aku bakal ke dokter deh. Kalau ternyata itu gara-gara makanan, kita harus cari tahu lebih lanjut.
Suatu hari Dani kembali membeli molen dari Rina. Namun kali ini setelah satu gigitan ia merasa mual dan segera memuntahkan molen tersebut. Silakan molennya masih hangat, manis, renyah, dan juga pasti bikin ketagihan. Ada promo, beli 10 gratis 1 loh. Bu Rina, saya boleh 5 lagi ya, molennya enak banget. Tahu Bu, ya walaupun rasanya ada aneh-anehnya gitu. Oh, terima kasih banyak ya Mas Dani. Ya cuma kemarin perut saya agak nggak enak. Mungkin kebanyakan makan gorengan. Oh, mungkin Mas, soalnya kalau kebanyakan minyak bisa bikin perut sakit. Waduh, kok makin banyak yang sakit begini ya? Ini Mas, pesanannya ya. Makasih banyak ya Mas, karena udah sering beli di sini. Ya Bu, sama-sama. Ini uangnya. Kalau gitu aku pulang dulu ya Bu. Namun ketika Dani hendak makan molennya, dia menggigit satu lebih dulu. Tiba-tiba oh, kok rasanya beda, ada bau nggak enak dan pisangnya lembek banget. Ia segera memeriksa molen yang ia beli. Saat membuka salah satu molen, ia melihat isi pisangnya sudah hitam dan berbau asam yang sangat menyengat. Astagfirullahaladzim, ini pisang sudah busuk. Gila sih, hampir aja aku makan molen pisang busuk ini. Jangan-jangan semua molennya isinya pisang busuk lagi. Dani membuka molen yang lain dan ternyata semuanya berisi pisang yang busuk. Aku tidak bisa tinggal diam aja nih. Aku harus tanyakan ini ke Bu Rina langsung. Kalau memang dia pakai pisang busuk, ini pasti berbahaya buat banyak orang. Dani mendatangi Rina dan menuntutnya penjelasan. Namun Rina menyangkal dan mengatakan bahwa pisangnya masih segar saat digunakan. Rina, saya mau bicara. Mas Dani, ada apa? Kok kelihatannya marah begitu? Saya baru saja beli molen dari sini. Tapi begitu saya makan, pisangnya bau dan juga lembek banget. Saya curiga Bu Rina pakai pisang busuk ya. Apa? Pisang busuk? Nggak mungkin Mas, saya selalu pakai pisang matang, bukan yang busuk. Saya sendiri yang melihatnya. Saya buka molennya dan pisangnya sudah terlalu lembek. Baunya asam. Kalau bukan pisang busuk, emangnya pisang apa Bu? Beneran kataku, aku juga kemarin merasa ada yang sedikit asam. Tapi aku pikir itu cuma karena pisangnya yang kematangan. Kalau Bu Rina pakai pisang yang udah nggak layak, ini masalah serius loh. Mas Dani, mungkin itu cuma kebetulan. Saya selalu pastikan bahan yang saya pakai itu adalah yang baik. Lagian kalau memang pisangnya nggak bagus, kenapa harus sekarang ada yang protes? Mungkin karena pelanggan baru sadar setelah mereka mengalami sakit perut. Saya juga sebelumnya nggak curiga, tapi setelah ini saya yakin ada yang nggak beres. Bu Rina harus jujur. Mas Dani, ini mungkin cuma kebetulan saja. Mungkin kebetulan Rina, aku ini pelanggan setia kamu. Dari gigitan pertama aja aku langsung bisa tahu ini nggak benar. Ini bukan sekedar pisang terlalu matang, ini udah busuk. Aku udah nggak bisa diam kalau kayak seperti ini. Sebentar, jadi benar ini pisangnya busuk. Saya kemarin juga sempat merasa molennya agak beda, tapi saya pikir cuma kebetulan. Ya saya juga, biasanya molen Bu Rina ini manis dan juga lembut. Tapi yang kemarin saya beli kok agak berair dan lebih asam dari biasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan percaya begitu aja ya. Ini cuma 1-2 kasus saja. Aku jamin molen-molen yang lain aman dan tetap enak seperti biasanya. Kalau kalian nggak percaya, coba aja pola molen kalian sekarang juga. Cek sendiri apakah pisangnya benar-benar masih segar atau sudah busuk. Aku nggak mau orang lain itu kena masalah seperti aku. Beberapa pelanggan yang masih memegang molen mulai membuka dan memeriksa isinya dan ternyata sisinya adalah pisang yang busuk. Bapak ibu, tolong jangan terburu-buru menuduh aku ya. Aku nggak mungkin menjual makanan yang nggak layak konsumsi. Mungkin karena cuaca panas, pisangnya lebih cepat matang dan dari biasanya. Jangan cari alasan Rina. Kalau kamu itu jualan yang jujur harusnya nggak begini. Aku nggak akan diam. Aku bakal kasih tahu semua orang supaya hati-hati beli molen dari kamu. Ingat Rina, sekali orang tahu kamu curang, sulit untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Kamu lebih baik jujur sekarang sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya Rina tetap berjualan seperti biasanya. Dia menganggap satu konflik kemarin hanya masalah yang sekilas saja. Namun ternyata hal itu kemudian membuat dagangannya masih banyak tersisa tidak seperti biasanya. Aduh, kok jadi begini ya? Biasanya mereka pada antri beli molen yang aku jual ini. Tapi sekarang cuma lihat sekilas terus pergi. Kalau begini terus bisa bangkrut deh aku. Gimana ya ini? Kalau aku pakai pisang segar modalnya mahal. Aku nggak bisa terus-terusan rugi kayak gini. Tapi kalau aku pakai pisang yang udah hampir busuk, pelanggan makin gak percaya. Di malam hari Rina kemudian mulai merasa gelisah. Ia memikirkan bagaimana caranya agar usahanya tetap bertahan tanpa harus kembali menggunakan pisang yang segar dan juga mahal. Aduh, gimana ya ini? Makin lama makin sepi yang beli. Kalau begini terus bisa-bisa aku itu benar-benar bangkrut. Tiba-tiba ponselnya kemudian berdering. Halo, ini siapa ya? Bu Rina, saya dengar dagangan Anda itu lagi sepi. Saya bisa bantu. Saya punya sesuatu yang bisa bikin pisang ibu tetap kelihatan segar lebih lama. Sebentar, kok
kamu tahu dagangan saya itu lagi sepi? Kamu ini siapa? Saya punya banyak koneksi, dengar-dengar dari pelanggan, tapi yang jelas saya punya solusi buat Anda. Kalau Anda tertarik, kita bisa ketemu malam ini juga. Ya deh, kalau gitu kita ketemu di mana? Ada warung kopi di ujung pasar yang sudah tutup jam segini. Datang saja ke sana, saya tunggu. Rina kemudian pergi ke tempat yang telah ia janjikan. Kamu yang tadi telepon, aku nggak punya banyak waktu nih. Jadi langsung aja ya. Apa benar kamu punya sesuatu yang bisa bikin pisang kelihatannya segar lebih lama? Ini dia, campurkan sedikit ke dalam air, kemudian rendam pisangnya yang sudah busuk. Dalam hitungan jam pisang itu akan kembali terlihat segar. Pelanggan nggak akan bisa dagangannya sama sekali. Beneran aman. Aku nggak maunya kalau sampai ada pelanggan yang sakit lagi. Kalau sampai ketahuan bisa gawat buat aku. Tenang saja, ini sudah banyak dipakai di tempat lain. Asal takarannya pas, kalau tahu kamu itu mau coba atau enggak. Berapa harganya? Nggak murah, tapi ini investasi buat bisnis kamu. 500.000 untuk satu bungkus. Bisa tahan sampai 1 bulan. 500.000. Aduh, itu kan hampir seluruh yang masih aku punya. Tapi kalau aku bisa membuat daganganku kembali laku, mungkin ini adalah satu-satunya pilihan. Baik, aku ambil 1 bungkus deh. Keputusan yang bagus. Aku yakin ini bakal bantu bisnis kamu. Pakai dengan bijak ya, jangan sampai ketahuan. Nah ini barangnya. Beberapa hari kemudian, Rina duduk di dapurnya menatap kantong plastik berisi pupuk yang ia beli dengan seluruh uang simpanannya. Sudah berhari-hari sejak pertemuannya dengan bapak itu, namun ia tidak pernah kembali dan bahan yang ia beli ternyata tidak bekerja seperti yang dijanjikan. Ya ampun, aku sudah habis-habisan buat ini. Kenapa harus begini ya? Aku nggak bisa diam saja. Aku harus tetap jualan. Aku masih punya sisa bahan. Aku harus coba lagi. Siapa tahu masih ada yang mau beli. Rina kemudian membuka lapaknya dengan penuh harap, menyusun molen-molennya terakhir yang bisa ia buat dengan bahan yang tersisa. Namun sejak saat ia duduk di sana, tak satu pun orang yang mendekat. Bu, molennya masih hangat nih. Enak seperti biasa. Hari ini ada harga khusus beli 3 gratis 1. Saya nggak mau beli resiko. Saya nggak mau ngambil resiko. Saya dengar anakku Sari sakit gara-gara makan molen kamu. Maaf ya, saya nggak mau beli. Saya nggak bisa beli. Rina, kami semua sudah tahu. Kamu pakai bahan yang nggak layak buat dagangan kamu. Kamu pikir kami ini nggak peduli dengan kesehatan kami sendiri. Lebih baik kami berhenti jual. Lebih baik kamu berhenti jualan deh. Wah, Bu, saya benar-benar nggak pernah berniat jahat. Saya cuma butuh usaha untuk bertahan. Kalau saya nggak jualan, saya harus makan apa? Aku kehilangan semuanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang ya? Rina akhirnya menyerah. Ia berjalan dengan langkah berat, mendorong gerobaknya yang kini kosong. Kenapa bisa sampai begini? Aku dulu punya segalanya. Pelanggan yang setia, dagangan yang laris. Tapi sekarang aku bahkan gak punya satu-satu rupiah pun untuk bisa beli nasi. Rina, aku nggak bisa terus begini. Kita udah kehilangan segalanya. Dulu aku masih bisa kerja serabutan, masih bisa bantuin kamu, meskipun nggak banyak. Tapi sekarang kamu malah bikin semuanya hancur. Kita nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak bisa hidup kayak begini lagi. Bapak, jangan bilang begitu dong. Kalau Bapak mau pergi, ninggalin aku masih butuh Bapak. Aku nggak bisa sendirian. Aku harus pergi, Rina. Aku udah terlalu capek. Aku nggak mau mati kelaparan. Hidup kamu itu urusan kamu sekarang. Aku benar-benar sendirian sekarang. Semua orang meninggalkan itu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dengan tidak ada pilihan lain, Rina akhirnya menjadi seorang pengemis di pasar. Meminta belas kasihan dari orang-orang yang dulu pernah menjadi pelanggannya. Setiap kali ia meminta uang, banyak orang yang mengenalinya dan mencemoohnya. Pak, tolong. Saya cuma minta sedikit uang buat makan. Saya lapar. Jadi ini kamu sekarang, Rina, dari jual molen jadi pengemis. Memangnya kamu nggak malu? Saya mohon, saya cuma butuh sedikit uang buat beli makan, tolong. Dulu kamu jualan pakai bahan yang nggak layak. Kamu pikir kami semua itu bakal kasihan sama kamu sekarang? Kamu sendiri yang bikin hidup kamu itu menderita. Ya toh, dulu jualan dengan cara curang, sekarang malah jadi pengemis. Mampus, rasain no. Apa ini hukuman untukku ya? Apa ini balasan dari semua kesalahan yang aku perbuat?